vektor normal. Di sebuah R2 berarti suatu vektor 2 dimensi, ya. Sebuah garis dapat ditentukan melalui satu titik dan kemiringannya, jadi berapa derajat gitu ya. Begitupun sebuah bidang di R3 dapat ditentukan dengan satu titik dan inklinasinya atau kemiringan di bidang. Ya, jadi dia kemiringan. Jadi ini ada satu bidang, kemiringannya berapa? Ya. Nah, namun ada masalah nih. Ide inklinasi ini sulit untuk dinyatakan secara mudah. Untuk itu diperlukan vektor yang mempunyai kemiripan dengan ide inklinasi yang disebut dengan vektor normal. Nah, jadi kita gunakan vektor normal untuk bisa mengetahui kemiringan dari suatu vektor yang dia tegak lurus terhadap suatu bidang. Nah, vektor normal yaitu vektor yang tegak lurus atau ortogonal pada setiap vektor di bidang. Nah, jadi nanti di sini misalnya ini satu bidang, terus ini ada di sini ada satu vektor lain. Nah, di sini, nah ini kan berarti ada satu kemiringan di sini, ya, antara vektor di sini ada berapa, di sini berapa koordinatnya, ini koordinatnya. Nah, di sini ada vektor normal ini tegak lurus terhadap bidang ini. Nah, ini untuk membantu nanti untuk mengetahui kemiringannya. Pada gambar di atas diketahui, besar ya. Pada gambar di atas diketahui titik P0 ya di sini. Nah, di sini ada P0 ya. P0, X0, Y0, Z0. Nah, ini titik, jadi kita sebut ada titik P0. Sebuah titik yang berada di bidang vektor normal. Nah, jadi titik di bidang vektor normal itu disebutnya sebagai P0, yaitu nanti X0, Y0, Z0. Dan vektor normal L adalah ABC. Ada diketahui titik yang berada di bidang vektor normal, ya, sebuah titik yang berada di bidang. P0 adalah titik yang berada di bidang, maksudnya ada di bidang ini, ya, ada di bidang ini. Kemudian ada vektor normal A, B, C, misalnya A, B, C, yang tegak lurus pada setiap vektor di bidang. Setiap vektor di bidang dapat dinyatakan sebagai vektor yang titik awalnya di P0. Setiap vektor di bidang dapat dinyatakan sebagai vektor yang titik awalnya di P0, X0, Y0, Z0 dengan titik akhir P, X, Y, Z. Nah, jadi ini sebagai P0 ini sebagai titik awal, kemudian ada titik akhir X, Y, Z. Ya, sehingga didapat persamaan berarti P0 ya, P0P ya, vektor P0P di dot N adalah sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 kenapa? Ya, jadi yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa untuk menunjukkan bahwa suatu dot adalah 0 adalah bila dia didotkan dengan satu vektor didotkan dengan vektor yang lain, maka sama dengan 0, artinya dia tegak lurus. Ya, jadi kenapa ini sama dengan 0? Artinya adalah dia tegak lurus. Artinya vektor normal ini tegak lurus terhadap bidang yang P0P. Ya, P0 adalah titik di sembarang titik bidang ini. Ya, kemudian P-nya adalah titik akhir. Ya, jadi ini bisa dimanapun ada titik akhir. Nah, titik akhir dari bidang ini. Ya, ini adalah P. Nah, P ya, titik akhir bidang ya di titik awal bidang dikalikan ada vektor P ya. Nah, di dot dengan L ya. Ini adalah sama dengan 0. Nah, P0P ini berarti adalah tadi seperti yang kita bahas tadi. Berarti di sini adalah P ini adalah kan X, Y, Z. Nah, berarti X kurangin P0 berarti kurangin X0. Nah, kemudian Y dikurangi Y0 dan Z kurangi Z0. Didotkan dengan A, B, C sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kalikan di sini berarti sini A ya kalikan dengan X min X0 ya. Nanti kalau didotkan masing-masing ya. B kalikan dengan Y, Y0. C kalikan dengan Z dan Z0 sama dengan 0. Nah, ini kalau di sini bisa kita buat persamaan ini menjadi AX ya. Jadi A kali X plus B kali Y plus C kali X. Nah, bagaimana yang X0 ini? So, berarti kalau ini kan A kali X, ini juga A kali X0. B ini adalah B kali Y, ini juga kali B kali Y0. Nah, A X0 dan Y0 dan Z0-nya bagaimana? Nah, di sini ditambahkan dengan namanya D. Di mana D sama dengan 0, di mana D adalah nil AX0 kan minus ya.
kurangi BY0 kurangi JZ0. Jadi dibentuk persamaan jadi AX plus BY plus CX plus D sama dengan ya, jadi ini menggabungkan antara vektor di satu bidang dengan titik normal. Ya, contohnya seperti di sini kita lihat contoh. Ya. Tentukan persamaan bidang yang mulai titik P0, nah berarti titik satu bidang, titik bidang, di titik misalnya di sini dimulai 2, 3, 1, dan tegak lurus pada vektor 2, 1, 4. Nah, tentukan persamaan bidangnya. Jadi maksudnya bidang ini persamaannya apa? Kalau diketahui P0-nya di sini diketahui, dan vektor normalnya juga diketahui. Nah, di sini kita gunakan tadi P0 kali P dot R sama dengan 0, maka di sini X P2, nah P-nya kan yang tidak diketahui ya, berarti X P2, ya, X min 2 di sini, Y min 3, min 3 berarti Y plus 3, Z min 1. Didotkan dengan 2, 1, 4. Nah, didotkan, nah, sehingga di sini nanti bisa 2 dikali X min 2, 1 kali Y plus 3, 4 kali Z min 1, sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kita bisa buka kurungnya, ya. Buka kurungnya berarti sini 2X kali dikurangi 4, ya, tadi kan. Jadi kita coba yang X-nya dulu aja, 2 kali X, berarti ini 2X, Y-nya berarti Y, ya, Y di sini. Nah, ini Y-nya, ya. Kemudian 4Z, ya, 4Z yang ini. Nah, kemudian di sini kita plus D. Nah, sini berarti 2 kali min 2 berarti min 4, min 4, min 4, terus kemudian di sini ada 3, di sini ada minus 4, ya, sehingga nanti semua di sebelah kanan hasilnya adalah minus 5. Ya, jadi maksudnya di sekitar ini, yang di tadi ini. Ya, di mana dia adalah minus AX0 kurangi BY0 kurangi JZ0. Nah, dapatlah nilainya ini. Nah, ini persamaan bidang yang ditanyakan. Jadi bidang yang P. Nah, ini persamaannya. Oke, contoh yang kedua, vektor normal ya. Oke. Biar lebih terlihat ya. Oke, nah kemudian masih terkait sama ini juga, ya. Sebuah garis dapat dikatakan sebagai vektor yang panjangnya terbatas dapat digambarkan sebagai berikut. Ya. Nah ini garis ya panjang gitu ya. Di sini panjangnya terbatas berarti tangga digambarkan seperti ini. Berarti sini P X Y Z ini ada satu sembarang P0 di titik manapun X Y0 Y0 Z0. Kemudian ada satu vektor misalnya A B C. Ada satu vektor A B C. Ya. Dari gambar di atas ya vektor P0P sejajar dengan vektor P yang disebut vektor arah ya. Nah, karena itu garis L ya, garis L ini garis L ini garis L. Nah, dapat dinyatakan seperti apa nih kalau ada kita garisnya seperti ini? Maka dinyatakan P0P sama dengan T kali P. Ya, vektor. Nah, jadi ada satu skalar T ya. Sekarang satu vektor ya, satu vektor T ya, satu vektor T kalikan dengan vektor P ya. Jadi P0P sama dengan T kali P. Dengan T-nya adalah minus taiga sampai plus taiga. Jadi kan terbatas ya. Nah ini kalau kita masukkan di sini P0P kita masukkan di sini. Nah ini satu penurunan rumusnya. P0P kita masukkan X min X0, Y min Y0, Z min Z0 sama dengan T kali A kali B kali C dengan T-nya adalah minus taiga sampai taiga. Kemudian di sini X-nya adalah X0 plus AT. Ya. Nah, jadi X-nya di sini adalah X0 ya plus AT. Jadi ini tuh dibuka ya.
itu dibuka kurungnya. Jadi ini T kali A, ini T itu satu skalar ya, satu skalar. Di sini T kali A, T kali B, T kali C. Nah, ini dikalikan. Nah, ini kan persamaan X min 0. Nah, ini kalau ini yang X-nya, jadi X min 0, X min X0 itu sama dengan T kali A. Nah, sama dengan T kali A. Nah, kalau di X-nya dipindahkan, nah, maka menjadi X0 plus AT. Ya. Dan seterusnya ini juga Y min Y0 sama dengan TB. Z min Z0 sama dengan TC. Ya, nah, jadi kalau Y-nya adalah Y0 plus VT, Z-nya adalah Z0 plus CT. Dengan T-nya minus 3 sampai minus 3 sampai 3. Ya, ini kita sebut sebagai persamaan parametrik. Nah, ini bisa kita kalau menghitung T-nya, maka X0 min X min X0 per A atau sama dengan Y min Y0 per B dengan Z min Z0 per C. Nah, disebut sebagai persamaan perbandingan. Nah, kita lihat nih contoh implementasi dari satu rumus ini. Ya, misalnya, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan vektor V minus 2, minus 1, 3, dan melalui titik P0, 0, 2, 1. Ya, jadi kita diketahui satu vektor V melalui titik P0. Ya, jadi melalui titik ini ketemu. Berarti kalau melalui berarti ketemu titiknya ya. Nah, ditanyakan persamaan garisnya seperti apa? Nah, kita ketahui adalah P0P sama dengan T kali P. Ya, nah, ini supaya lebih ini coba saya sudah buatkan ini. Nah, ini tentukan persamaan bidang yang tegak. Sebentar ya. Oh ya, ini soal berikutnya ya. Sebentar, kita di sini aja dulu. P0 kali, berarti kita tinggal masukkan. Ya, tinggal kita masukkan. X ya, berarti di sini X min 0 ya, X min 0 adalah X saja, makanya di sini X ya. Kan tadi P0P berarti di sini P berarti X P-nya adalah XYZ. Nah, berarti ini Y dikurangi 2 kemudian Z mil 1. Z mil 1 sama dengan T ya kali min 2 min 1 3. Nah, berarti di sini X-nya didapat min 2T ya, ini minus 2 kali T, ini minus T, ini 3T. Y-nya adalah 2 min T, ya. Nah, karena sini kan Y min 2 sama dengan, berarti Y min 2 sama dengan min T. Maka Y-nya adalah 2 min T, Z-nya adalah 1. Ya, jadi Z min 1 sama dengan 3T. Maka Z sama dengan 1 min 3T. 3T-nya adalah minus 3 sampai plus 3. Nah, ini persamaan garisnya. Jadi misalnya kita di sini ingin tanyakan persamaan garis yang sejajar dengan vektor P. Stabil ya, nggak apa-apa ya. Nanti yang ini nanti bisa lihat rekamannya ini, saya rekam sekarang ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya di sini. Nah, sekarang misalnya contohnya nih, tentukan persamaan bidang yang tegak lurus pada garis. Nah, kalau ini kan sejajar. Nah, sekarang ini tegak lurus. Tegak lurus pada garis X sama dengan 2 plus T, Y sama dengan 1 min 2T, Z sama dengan 3. Jadi kalau di sini dibalik, ini persamaannya dicari, kalau ini persamaannya diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah bidangnya yang tegak lurus pada persamaan ini. Maka di sini mencarinya vektor, di sini, ini saya sudah buat Excel-nya ya. Jadi tentukan persamaan bidang yang tegak lurus pada X2 plus T, Y sama dengan 1 min 2T, Z sama dengan minus 3. Vektor yang sejajar pada garis ya, pada garis 1 min 2 0. Nah, ini mungkin ini dari mana gitu ya. Nah, ini tuh dari sini ya, T-nya ini ya, 1 min 2 0. Nah, ini T-nya ini kan berarti 1 di sini min 2, di sini nggak ada di T-nya, berarti T-nya 0. Ya, jadi di sini kalau soalnya vektor sejajar pada garis itu dapat dari mana itu ya? Nah, dari persamaan ini. Jadi ini kan X-nya adalah 2 plus T, berarti sini ada nilai di T-nya ini, ada konstanta. Nah, konstanta ini adalah 1. Yang di sini adalah berarti minus 2, di sini adalah 0. Ya, maka minus 1, minus 2, dan 0. Dan titik general garis 2, 1, min 3. Nah, 2, 1, min 3 yang mana? Nah, yang ini 2, 1, ini min 3. Nah, jadi melihatnya seperti itu ya. Ya, jadi
satu persamaan berarti ini tuh vektor untuk T-nya. Nah, di sini kalau nggak ada berarti 0. Kemudian ini untuk yang garisnya. Ya, garisnya ini 2, 1, 3. Bila tegak lurus pada garis berarti vektor arah garis menjadi vektor normal. Artinya kalau tadi kita sudah bahas tadi bahwa kalau dia tegak lurus berarti adalah vektor normal. Ya. Vektor normal bidang dan bidang melalui titik garis sehingga ya. Nah, di sini XB2 YB2 plus Z3 dikalikan 1 minus 2, 0. Nah, ini maksudnya apa di sini? Nah, ini kita lihat coba. Kita lihat lagi tadi di sini. Yang tadi vektor normal kan seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, jadi kan di sini tadi diketahui persamaan ininya diketahui ya di sini P0 P kali N. Jadi P0 P kali N. Nah, ini juga artinya juga sama ini. Nah, di sini berarti P0 ya P0 P berarti ini P0 P. P0 P. Nah, berarti di sini P-nya kan X ya. P-nya X, P0-nya itu yang ini. Ya, P0-nya yang ini. Nah, jadi ini kan P0-nya ini. P0-nya. Jadi X min 2, Y min 1, Z min 3. Nah, ini kan min 3, jadi Z plus 3. Z min 3. Jadi Z plus 3. Ya. Dot 1 minus 2, 0 sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga dari sini nanti dikalikan, ya. Dikalikan. Di dot kal, ya, di dot kal. Maksudnya kali ini kali dot, ya, jadi ada kali cross, ini kali dot. Dikali dot, maka didapatlah satu persamaan bidangnya adalah X min 2Y sama dengan 0. Nah, ini langsung hasilnya ya. Jadi proses seperti ini saya coba perincikan supaya nanti Anda bisa lebih mudah memahaminya. Ya, di vektor ada garis. Vektor adalah 1 min 2 0, garisnya adalah 2 1 min 3. Maka ini adalah sebagai P0. Ya, sebagai P0. Ya, sehingga seperti ini X min 2 ya, Y min 1, Z plus 3. Nah, maka di sini X plus 2 ya, X plus 2 kali 1. Nah, X ya. Bukan X plus 2, X min 2 kali 1, maaf ya. Kemudian Y min 1, Y min 1 kali minus 2, kemudian Z plus 3 kali 0. Nah, sehingga di sini didapatkan ya, hasilnya nanti X min 2 min 2Y plus 2. Ya, nah ini ada kesalahan sedikit ya. Ini harus saya minus nih. Nah, ini berarti ini min 2 sama 2 kan habis ya. Maka tinggal tersisa X min 2Y sama dengan 0. Nah, makanya persamaannya adalah persamaan bidangnya adalah X min 2Y sama dengan 0. Nah, inilah